Amen. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Pasti saudara diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah stay tune di channel GBI Pelita dan Suheri Gultom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, mewaspadai keserakahan. Kita belajar dari suratan Rasul Paulus 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-15. Mewaspadai keserakahan supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2 secara responsoria. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang kedua sama, dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat yang 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ayat 15 sama. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Keserakahan adalah penyakit hati yang membuat manusia tidak pernah puas. Dunia menawarkan gaya hidup materialistis yang mendorong orang untuk terus mengejar lebih tanpa peduli cara memperolehnya. Korupsi, berbohong. Firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak hidup dalam keserakahan, melainkan puas dengan pemeliharaan Tuhan agar tidak menjadi seorang yang serakah. Langkah-langkah apakah yang akan kita buat supaya kita tidak menjadi orang serakah? Saudara, saya akan terangkan nats ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika atau jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat Tesalonika itu mengalami aniaya,
penderitaan mengakibatkan kesusahan makan. Sebagian jemaat itu susah makan. Karena mereka dianiaya dan menderita. Karena ikut Tuhan Yesus mereka dianiaya. Dan ada juga di antara mereka yang mengalami pengajaran sesat. Yang berkata bahwa Yesus segera datang. Jadi nggak usah kerja lagi. Cukup nyanyi-nyanyi, beribadah, tunggu Tuhan Yesus datang. Itu pengajaran sesat. Dan saya mengingatkan nama saudara, tidak seorang pun tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dia datang bagaikan pencuri tengah malam. Tidak seorang pun tahu. Nggak usah kita hitung-hitung kapan Tuhan Yesus datang. Nggak usah kita harus pikir-pikir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu urusan Tuhan. Bilang sebelahnya, itu urusan Tuhan. Bilang sebelahnya, urus urusanmu. Apa urusan kita? Urusan kita adalah mempersiapkan kedatangannya. Mau datang malam ini, kita siap. Amin. Siapa yang siap kalau Tuhan Yesus datang malam ini? Angkat tangan. Loh, sebagian besar tidak angkat tangan. Ayo, yang siap Tuhan Yesus datang. Andai malam ini dia datang, siapa yang sudah siap kalau Tuhan Yesus datang? Sebagian besar ya, sebagian besar lagi tidak siap. Kenapa tidak siap? Satu, karena banyak dosa. Apalagi kalau lagi ada selingkuhan. Wah, pasti lebih nggak siap lagi. Tunggu Tuhan, kubereskan dulu selingkuhan ini. Supaya kalau engkau datang, selingkuhanku sudah kuputuskan. Ya, makanya kapanpun Tuhan Yesus datang, siapkan hatimu. Ada juga orang tidak siap, belum kubayar utangku. Bilang sebelahnya, bayar pinjamanmu. Bilang sebelahnya, bayar pinjamanmu. Dan bilang sebelahnya, jangan suka-suka minjam. Nah, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu saling tolong menolong. Saling memberkati. Karena ada yang tidak makan, mereka dimotivasi untuk menolong. Seperti gereja kita, setiap bulan ada diakonia. Apabila Bapak Ibu tahu ada jemaat ini yang tidak makan, sampaikan ke staf full timer. Karena setiap bulan gereja kita mengeluarkan dana untuk diakonia bagi orang miskin. Kata miskin gak tepat bagi orang yang kurang mampu, prasejahtera. Mana tahu ada yang bilang, wah ada di jemaat ini, di iCare, di Komsel yang tidak bisa makan. Kasih tahu sama staf gereja, setiap bulan kita berikan beras, ada telur, ada namanya minyak goreng. Setiap bulan itu ditanamkan di gereja ini. Tidak boleh gereja ini menutup mata kepada jemaat yang tidak makan. Pegang perkataan saya, itu dilakukan oleh tim pengembalaan gereja. Apa jadinya kalau saya makan di hotel dan minum Starbucks, sekali minum 50.000, tapi ada jemaat tidak bisa beli beras. Betapa berdosanya aku sebagai gembala jemaat. Tidak boleh seorang gembala memikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau ada jemaat yang gak mampu membeli HP yang lebih canggih, jangan kasih tahu ke saya. Kasih tahu ke sebelahmu. Karena ada beberapa menelepon saya, Pak Pendeta, pinjam dulu duitmu. Untuk apa? Mau beli HP katanya. Kalau untuk beli HP jangan hubungi saya. Tapi kalau untuk sekolah, untuk makan, untuk ke rumah sakit, hubungi staf gereja. Ketiga ini, sekolah, makan, dan rumah sakit. Hubungi staf gereja. Staf gereja untuk yang tiga ini tidak boleh tutup mata. Ada 14 staf gereja, ikut saya, 15 staf gereja. Mengembalakan 2.800, kemarin 2.900 lebih. Kita harus mengutamakan orang yang tidak makan. Ya, saya paling tidak bisa melihat orang tidak makan, saya makan. Saya paling tidak bisa. Tapi tentu saya tidak bertanggung jawab dengan baju tahun baru kalian. Betul? Jadi mana tahu kalian bilang, Pak Gembala ini sudah, tolong baju tahun baru dulu Pak Gembala, tolong dulu dikasih. Ya, saudara, sejauh ini staf pengembalaan diakonia melakukan itu rutin setiap bulannya. Tanpa pernah stop kita lakukan. Bila perlu ditambahkan ke depan. Bahkan program terbaru gereja ini sedang menolong gereja-gereja yang bukan
GBI Pelita. Ada di Langkat, ada di Deli Serdang, ada Tanah Karo. 3 gereja ini yang minggu depan videonya dan wawancara akan dilakukan. Kita membantu gereja yang belum diplester, membantu gereja yang belum pakai atap. Program gereja ini. Pak Jaya bilang sama saya, loh kita sendiri kan masih kurang Pak, uang. Betul, dalam kekurangan kita belajar menabur. Dalam kekurangan kita belajar memberi. Gereja ini tidak akan pernah berhenti kekurangan. Dan dirimu pun tidak akan pernah berhenti. Selalu ada kurang dan kurang. Belajar memberi dalam kekurangan, belajar memberi dalam kecukupan. Saudara, yang pertama yang perlu kita imani dari ayat ini adalah percaya pemeliharaan Tuhan. Ini jamnya 5:30 ya. Oh puji Tuhan. Ini tolong ini jamnya ini bisa, saya khotbah bisa. Habis sesi ini tolong diganti. Pertama adalah percaya pemeliharaan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Mari sama kita akan baca 1, 2 ya. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Paulus mendorong jemaat agar tetap berdiri teguh dalam iman meskipun ada penderitaan. Berdirilah teguh imanmu meskipun ada penderitaan. Kalau kulihat dari depan ini, beberapa wajah-wajah yang sangat menderita kulihat. Bilang sebelahnya, berdirilah teguh imanmu walaupun engkau menderita. Bilang sebelahnya dulu. Kan nampak wajah menderita. Wajah menderita kan nampak gak ada senyum, gak ada ketawa. Itu wajah menderita. Suntuk aja bawaannya. Saya berdoa saudara, meskipun banyak penderitaanmu, tetaplah teguh imanmu. Dan saya tanamkan dalam hidupmu, bahwa iman tercepat bertumbuh saat menderita. Iman bertumbuh pertama karena baca Alkitab, Roma 10 ayat 17. Iman bertumbuh saat penderitaan. Saya baca Kejadian sampai Wahyu. Para rasul dan para nabi, imannya bertumbuh saat penderitaan. Kucek dalam iman saya. Kapankah imanku bertumbuh? Justru dalam penderitaan. Justru dalam keadaan saya diberkati, dalam keadaan zona nyaman, imanku mati. Bahkan imanku melemah bisa lama-lama jadi mati. Tuhan tidak mau kita mati iman. Tuhan tidak mau engkau zona nyaman. Tuhan tidak mau engkau tidak punya persoalan dalam hidup ini. Percayalah saya katakan, selama engkau hidup dalam dunia ini akan ada persoalan. Akan ada orang yang tidak suka samamu. Sebaik apa yang kau lakukan, akan ada orang yang tidak suka kepadamu. Sepositif apa yang kau lakukan, kalau mataku melihat engkau negatif, negatif semua hidupmu. Ingat, cara pandang saya tergantung mataku melihatmu. Bukan tergantung apa yang kau lakukan. Engkau lakukan yang baik, yang positif. Kalau mataku melihat negatif, semua yang kau buat yang baik bagiku negatif. Jadi sikap hati itu cara pandang. Makanya jangan pernah engkau ingin menyenangkan semua orang. Engkau hanya bisa melakukan apakah yang kulakukan ini benar menurut Alkitab. Apakah yang kulakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan aku tidak bisa membahagiakan istriku. Gak bisa. Saudara gak bisa membahagiakan pasanganmu, membahagiakan anak-anakmu. Mana bisa? Siapa di antara saudara yang pernah mencoba membahagiakan pasangan, tapi pasangan gak bahagia-bahagia? Coba angkat tangan. Udah mencoba melakukan ini, pasangan kita berkorban begini, tapi pasanganmu gak bahagia-bahagia. Coba angkat tangan, aku pernah begitu. Oh, hanya aku. Kalian setiap melakukan apapun pasanganmu langsung bahagia. Pernah? Udah coba lakukan yang terbaik, tetap aja pasanganmu gak bahagia. Saya pernah itu, saya bilang, apalagi aku lakukan sama makhluk halus ini ya. Dalam hati saya apa salahku? Udah kulakukan ini, udah minta maaf, I'm sorry 3 kali, I'm sorry, I love you. Kasih lagi makanan, kasih uang, tetap juga, kok kurang senang juga.
Artinya apa? Saya tidak berhak dengan kebahagiaan dia. Yang menentukan dia bahagia siapa? Yang menentukan engkau bahagia siapa? Diri sendiri. Yang menentukan kau sakit hati siapa? Jadi kalau sakit hati engkau, siapa yang salah? Pintar-pintar semua kalian. Luar biasa. Ini jemaat yang sudah dilatih. Jadi kalau engkau sakit hati, siapa yang salah? Wih, ini jemaat GB Pelita. Itu. Jadi kalau saya sakit hati, yang salah itu saya. Kenapa saya salah? Kenapa aku izinkan? Sakit hati. Betul? Yang sakit hati? Jadi kalau engkau sakit hati, saya sakit hati, yang salah saya. Yang menjaga hati saya siapa? Diri sendiri. Masa aku suruh istriku jaga hatiku? Anak-anakku jaga hatiku? Gak bisa. Yang menjaga hati diri sendiri. Makanya orang yang sakit hati itu salah sendiri. Kenapa mau sakit hati? Bilang mulai hari ini, 1 2 ya. Aku jaga hatiku erat-erat. Tidak kuizinkan si sakit hati masuk ke hatiku. Aku bebas dari sakit hati. Mau apa orang bilang tentang aku tidak sakit hati. Karena aku punya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara yang punya Tuhan Yesus tidak mau sakit hati. Wow. Tolonglah, di luar sana banyak orang sakit hatiku. Sakit. Nah, saudara yang saya kasihi, yakin pemeliharaan Tuhan bagaimanapun situasi hidupmu. Jangan bergantung kepada kekuatanmu. Jangan berharap kepada kemampuanmu. Harapkan kepada Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Diberkati yang mengharapkan Tuhan. Yang menaruhkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Terkutuk orang yang mengharapkan manusia. Saya tanamkan sama saudara, jangan pernah berharap kepada manusia. Kalau engkau, saya berharap kepada manusia, ku kasih satu kata untukmu, pasti kecewa. Pasti kecewa. Siapapun di antara saudara, baik saudara yang ada di YouTube, apabila engkau berharap kepada manusia, kepada orang kaya, kepada familimu, kepada tetanggamu, kepada anakmu, kepada suamimu, Alkitab bilang engkau kecewa. Taruhkanlah seluruh harapanmu kepada Tuhan. Apalagi ke mertuamu, pasti kau sangat kecewa. Yang punya mertua katakan amin. Janganlah. Kan terlalu banyak menantu-menantu berharap ke mertuanya, supaya mertuanya tolong dia. Nggak usah. Selagi manusia, jangan pernah taruhkan pengharapan kepada dia. Saya itu, siapapun orang kaya di gereja ini, tidak pernah kubuat dia VIP. Tidak pernah. Orang yang punya uang, punya yang banyak sumbangan, tidak pernah. Karena kalau itu kulakukan, aku terkutuk, kata Tuhan. Saya khotbah kemana-mana, saya khotbah bebas. Karena saya berharap hanya kepada Tuhan. Engkau juga hanya berharap kepada Tuhan. Nah saudara, berikutnya, keyakinan bahwa Tuhan memelihara, membebaskan kita dari sikap tamak. Hal ini menuntun kita kepada sikap berserah. Pemazmur berkata, muda aku kini telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saya baca lebih lengkap lagi, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kita buka bang, Mazmur 37 ayat 25. Sama-sama kita baca 1 2 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Terus, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. Katakan anak Tuhan tidak meminta-minta. 1 2 ya. Anak Tuhan tidak meminta-minta. Katakan saya tidak akan meminta-minta. 1 2 ya. Amin. Bilang jangan suka minta traktir. Bilang sebelahnya. Bilang sebelahnya sukalah mentraktir. Ya, saya tanamkan di hati saya itu tidak mau minta traktir. Tapi kalau saudara ingin mentraktir saya pasti mau.
Karena karena kau yang mau minta. Mana tahu pulang dari sini ingin mentraktir saya. Pangsit, BPK. Saya masih mau ditraktir. Tapi ingat, siapa yang mengajak, dia yang bayar. Jangan saudara pas ngajak, pas bayar, saudara pura-pura sibuk, ke toilet, pergi kemana. Saudara tidak akan suka dengan orang peminta-minta, betul? Nggak suka dong, minta-minta terus. Apalagi kalau udah datang dia, iya mak, datang lagi si peminta-minta ini. Kalau nggak minta pinjaman lah, minta inilah, pas nggak ada keperluannya nggak pernah dihubungi. Saudara, anak Tuhan tidak peminta-minta. Alkitab bilang itu, tanamkan di hatimu. Tanamkan sama anak mudamu, anak-anakmu, jangan jadi peminta-minta. Tanamkan sama anak-anak mandiri. Tuhan menjadikan manusia itu Adam, pekerja. Adam itu mengusahakan Taman Eden. Allah bekerja hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 dia menguduskan dan dia beristirahat. Artinya Allah itu juga bekerja. Tuhan bekerja dan dia menciptakan Adam pekerja. Apa yang dikerjakan oleh Adam? Mengusahakan Taman Eden. Makanya tanamkan di hatimu menjadi orang pekerja, bukan pemalas. Tanamkan dalam dirimu, bahkan engkau anak gadis sarangeo. Jangan mau kau menikah dengan cowok pemalas. Miskin dan mati kau nanti. Jangan. Gak akan pernah kau bahagia dengan cowok tampan. Belum pernah aku dengar istri berkata, aku bahagia di bawah bapakmu ini. Kenapa mak? Tampan kali dia. Gak pernah. Tanya mamakmu lah. Mamamu akan bilang, bahagia kali aku di bawah bapakmu ini. Pekerja kali dia. Kau lihatlah. Pagi bangun jam 5. Kerja keras. Lihat jualan ini semua. Sakit pun kerja ini. Cari kayak gini. Betul. Kalau kau cari karena tampannya, mati kau dibuat tampan itu. Semua janda-janda menggoda dia. Janda muda, janda tua, janda kembang. Aku katakan, jadilah makhluk pekerja. Katakan, saya pekerja. Katakan, tanganku ini rajin. Asal ada piring kotor, langsung kucuci. 1, 2 ya. Asal ada piring kotor, langsung kucuci. Aku tidak suka menunda-nunda cucian. Kok makin lemas kalian ngomongnya? Yang gak mampu ya kalian mengucapkan apa yang mau kalian lakukan. Katakan dulu sama-sama, aku tidak suka menunda-nunda cucian. 1, 2 ya. Aku tidak suka menunda-nunda cucian. Sebenarnya itu untuk aku juga. Kadang-kadang habis makan, peraturan di rumah kami kan cuci piring. Tapi kadang-kadang, tunggulah mas, sebentar lagi. Lagi ada balas-balas chat itu. Nanti lupa. Swear, nggak lupa. Sebentar. Betul, kecapean. Nanti lama ya, besok. Saya bertobat dari situ. Sekarang saya belajar, setiap ada piring kotor, siap makan langsung cuci. Itu peraturan di rumah kami. Kuharapkan juga di rumah kalian sama peraturannya. Ya, anak-anak gadis, jangan sampai sampah menumpuk-numpuk, pakaianmu menumpuk-numpuk, piringmu menumpuk-numpuk. Jangan ya. Jangan cuci. Saudara, dalam kitab Kisah 18 ayat yang ketiga, apa yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama. Karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi Rasul Paulus bukan hanya berkhotbah. Dia nggak mau membebani hidupnya dari jemaat. Dia bekerja. Menyewakan tenda, kemah. Tapi nggak salah juga. Seperti saya di awal-awal, 10 tahun pertama masih kerja sebagai pendeta gembala. Tapi lebih kurang 13, 14, 15 tahun ini saya sudah tinggalkan profesi dokter saya. Saya sepenuhnya mengembalakan gereja. Karena gereja makin bertumbuh, makin ada cukup dana memberkati saya. Sehingga saya boleh mengambil keputusan tinggalkan dunia kedokteran saya. Tapi nggak salah kalau ada dokter sambil jadi gembala, pengusaha jadi gembala. Itu doktrin di GBI nggak salah. Tapi kalau sudah cukup uang, ngapain lagi untuk kaya kali? Jujur, lebih banyak uang saya dari dokter daripada di sini. Kalau di awal-awal itu perbedaannya bisa sampai 10 kali lipat. Tapi saya memilih pengembalaan. Karena aku tahu
panggilan Tuhan bagi saya. Nah saudara yang saya kasihi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 dikatakan adalah, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kutanya kepadamu, apakah saudara sudah memiliki rasa cukup dengan apa yang ada padamu? Ayo sama-sama selamat pagi. Siapa yang sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada dia? Saya. Ya Tuhan. Siapa yang sudah merasa cukup dengan apa yang ada pada dia? Angkat tangan. Terus angkat tangan ya. Siapa yang belum merasa cukup? Angkat tangan. Yang lain ini antara cukup dan belum cukup. Ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Perhatikan baik. Jangan terlalu tamak. Ini ayat teguran bagi kita. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi jangan terlalu kejar, tapi kerja. Kita nggak membawa apa-apa. Nggak ada yang kau bawa. Mau bawa emas kau nggak bisa. Bawa mobil nggak bisa. Nggak ada yang bisa kau bawa. Apa yang kita cari itu nggak ada yang bisa dibawa. Tinggalkan semua. Semalam ada jemaat kita, ibadah satu biasanya dia di sini persis meninggal dunia. Bapak Pardos tua Setangga. Dan langsung dibawa semalam ke Samosir. Jemaat mula-mula. Sehat. Dia sehat. Tapi sudah ada sakit-sakit lain lah. Tapi tiba-tiba meninggal semalam. Usia 48 tahun. Anak 2 masih SD. Saudara, dia punya klinik. Dia punya istri, punya anak-anak. Saya nangis, saya sedih. Karena saya ingat dia jemaat mula-mula dan pegawai klinikku mula-mula dengan Pak Salman Harepa. Jadi kenangan cukup banyak. Harusnya saya berangkat besok ke Samosir, tapi digantikan oleh Pak Pendeta Jaya. Karena saya akan ada ibadah khotbah pernikahan besok malam. Oleh karena itu saya merasa sadarlah. Ketika engkau meninggal, engkau tidak bawa apa-apa. Hidup ini singkat. Jangan mau stres. Mana tahu besok mati. Ya mana tahu. Iya kan? Gimana tahu? Bapak itu kan hari Minggu masih khotbah. Hari Senin masih telepon saya. Meninggal hari semalam. Begitu hidup ini. Gak tahu kita. Yakobus 4 ayat 14. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Suami-suami jangan bentak istrimu. Istri-istri jangan bentak suamimu. Supaya perpisahan terakhir yang baik-baik diingat. Iya dong. Nanti kalau kau meninggal nangis dia. Karena diingat yang baik-baik. Coba kau tampar dia. Pas kau meninggal, lok mate ho, katanya. Lem hatop, lem denggan. Betul. Ada yang bilang itu sama aku, ibu-ibu. Meninggal suaminya, aku tanya, sedih ibu? Enggak pak. Kenapa? Ini serius. Kenapa kok enggak sedih? Jahat ini pak. Jahat ini pak. Mabuk, dipukulnya aku, selingkuh, tahu apa yang dilakukannya ini. Betul dong. Mana mungkin orang nangis kalau yang mati itu jahat sama dia. Itu fakta. Enggak hanya aku yang tahu itu, kau pun tahunya itu. Kamu beda kalau nama botos. Kalian pun tahunya itu semua apa yang terjadi. Kalau engkau disakiti, ada juga anak meninggal bapaknya, dia enggak nangis. Itu banyak sekali jumpai. Bapakku mati pak, enggak nangis aku katanya. Kenapa? Egois ini katanya. Ya, bapak mana tahu ini hari terakhirmu. Kita nggak tahu. Itu ayatnya. Kenapa pula kalian ketawa sama aku? Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi akan besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nggak tahu. Makanya aku sekarang nggak pernah aku bentak istriku. Anakku nggak pernah aku bentak. Aku peluk. Anakku itu asal mau kuliah, aku peluk. Udah abang-abang. Dokter muda, aku peluk. Berapa banyak anak-anak kurang pelukan anak?
kurang pelukan bapaknya, kurang pelukan mamanya. Dia juga peluk mamanya, cium mamanya saat mau berangkat. Kita nggak tahu. Aku mau terbang lagi ke Kalimantan khotbah, mau terbang lagi ke Batam khotbah, mana tahu pesawat juga jatuh. Kita nggak tahu. Baik-baik. Ya kalian juga sama orang tuamu, baik-baik. Mana tahu hari terakhir orang tuamu. Berapa banyak jemaat ini aku dengar, ditelepon tiba-tiba, bapak udah meninggal, mama udah meninggal. Udahlah, buanglah egoismu, berdamailah. Saudara, ayat ini berkata, ayat yang ke-8, sedikit lagi ya, yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Siapa di sini yang kurang makan? Angkat tangan. Siapa di sini yang pakaiannya enggak di bawah 3? Enggak, betul. Ukuran cukup itu, asal pakaianmu ada 3, engkau sudah cukup. Warna hitam, untuk kematian, putih, tes kerja, training kan, liturgi kan bisa. Warna coklat atau biru, terserah 3. Siapa yang pakaiannya lebih dari 5 angkat tangan. Wih banyak kali lah. Lebih dari 10 angkat tangan. Wih banyak kali pakaianmu. Terus kenapa pula kalau ke gereja kau bilang, Mak gak ada pakaianku mak, kau bilang. Padahal di lemarimu banyak kali pakaian. Pernah lu anakku bilang gitu, gak ada pakaianku pak. Gak ada pakaian. Ini apa semua ini, gak pakaian ini. Dengar. Saya mau katakan asal ada makanan pakaian cukuplah. Nggak usah terlalu tamak. Tapi kalau Tuhan mau berikan engkau lebih baik. Tujuannya engkau diberkati supaya jadi berkat bagi orang. Jadi maksud saya nggak salah kau kaya. Nggak salah kau punya mobil, punya rumah. Tapi jangan untuk dirimu sendiri. Tolonglah. Itu masuk Paulus kepada jemaat Tesalonika. Tolong yang nggak makan. Tolong yang susah. Buka matamu, buka hatimu. Jangan tutup mata. Bagi saudara yang lihat ada orang buta datang ke rumahmu, jangan tutup pintu. Di sini pula kau jadi WL song leader atau jadi singer, choir. Tuhan itu baik. Si orang buta itu bilang, suara ibu kayak pernah aku dengar. Karena dia gak bisa melihat kan. Ibu WL yang di GB Pelita itu ya. Jangan tutup ya, karena aku pernah dulu. Aku pernah, jujur waktu masa kecil aku pernah. Orang buta, datang kan satu gang itu kan. Trenteng-teng, marelop, don diki. Langsung itu satu pintu itu, tutup. Sedikit orang itu yang membuka. Air putih pun kau kasih jadi berkat. Kasih uangmu yang terbaik. Amin. Jangan kau bilang, supaya gak biasa diminta-minta. Gak urusanmu itu. Kasih aja lah, kalau memang kau lihat dia buta. Orang yang tunanetra, kenapalah hatimu berat ngasih itu. Anak Tuhan Yesus memberi. Nah, yang kedua, menghindari buruknya pergaulan. Rasul Paulus mengingatkan, jangan bergaul dengan orang yang malas. Jangan bergaul dengan orang pelit. Jangan bergaul dengan orang yang suka nguap. Percaya enggak saudara, hidup ini memberi energi. Kalau sebelahmu itu semua nguap, kutanya, 5 sebelahmu nguap, 5 sebelahmu juga nguap. Kau yang tengah 11. Kutanya, kau enggak lama lagi nguap enggak? Betul, aku pernah begitu. Ini nguap 1 kali, 2 kali, 3 kali, kena ke sini. Enggak lama lagi, ini juga, semua juga. Ada yang satu udah kayak gini. Paling sakit loh mendengar khotbah itu kayak gitu. Sedih aku. Kalian kalau dengar khotbah saya, jangan ya. Kalau mau tidur aja, nggak apa-apa. Aku mengasihimu sarangeo. Nggak apa-apa. Aku kan bapak rohani. Ya, nggak usah. Tapi kalau mau kamar mandi cuci muka, boleh. Kalau mau kau keluarkan senjatamu bonbon hex, boleh. Maksud saya, saudara. Ayat ini berkata, Paulus menasihati jemaat untuk menegur mereka yang hidup tidak tertib. Bahkan menjauhi pergaulan yang merusak. Ayat 1 Korintus 15 ayat 33 sama-sama kita baca di depan. 1, 2 ya. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa yang berapat samamu, itu jadinya hidupmu. Engkau merapat sama orang malas, engkau jadi malas. Engkau merapat dengan orang pelit, engkau jadi pelit. Engkau merapat dengan orang yang hedonisme, orang serakah, engkau jadi hedon dan serakah. Percayalah, hukum pergaulan itu 70% membentuk hidupmu, membentuk anak-anakmu. Anak-anakmu dari kecil batasi siapa yang bisa bergaul dengan dia. Tapi kalau ada orang jahat, jangan musuhi. Kasihi, tegur sebagai saudara. Tuhan gak bilang kalau orang malas, orang pelit, orang jahat musuhi. No, kita kasihi mereka sebagai saudara, tegur. Saudara juga kalau mau ekonomimu naik, jangan terus engkau berteman dengan orang yang ekonominya rendah. Terus. Kemudian mereka bilang, iya ekonomi memang sulit, ekonomi memang sulit. Lihatlah semuanya pada tutup. Lihatlah semua bangkrut. Orang itu akan terus menarikmu kepada ekonomi yang sulit, ekonomi yang susah. Dan lama-lama keyakinanmu, ekonomimu susah. Dan ekonomimu memang lagi hancur. Lama-lama itu menjadi keyakinan. Berbandinglah. Boleh berteman dengan orang yang susah, boleh juga berteman dengan orang yang sukses. Jangan takut berteman dengan orang sukses. Berteman dengan orang susah, boleh. Tapi nggak boleh itu menjadi dogma kepadamu. Ekonomi lagi sulit, lagi banyak bangkrut. Lama-lama keyakinan samamu bahwa itu ekonomi sulit dan bangkrut. Dan ketika sedikit gagal, kau percaya. Padahal Tuhan bisa menolong engkau dengan cara Tuhan memelihara engkau. Bertemanlah dengan semua orang. Terutama kalau engkau mau pintar, berteman dengan orang pintar. Ada orang bodoh, tolong orang bodoh supaya pintar. Kalau engkau mau ekonomimu naik, berteman dengan ekonomi yang sukses. Supaya ekonomi sukses, tolonglah orang yang ekonominya tidak sukses. Tapi kalau orang yang susah ini terus mengajarkanmu kemalasan, mengajarkanmu doktrin bahwa ekonomi memang sulit, itu akan tidak baik bagi hidupmu. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Supaya kamu, apa dikatakan? Menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Jadi kalau dia karena malas jadi miskin, karena malas jadi susah, ini jauhi. Ngerti ya maksudnya? Bukan menjauhi orang miskin, tapi menjauhi orang yang malas. Itu maksud Rasul Paulus. Tidak bekerja, jauhi orang malas. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jauhi orang malas. Jauhi orang yang tidak mengerjakan yang harusnya dikerjakannya. Jauhi ibu-ibu penggosip yang hanya gosip tapi gak masak, gak ngepel, gak nyuci, gak memperhatikan rumah. Jauhi. Kau jangan merasa, oh sombong kali aku. Tidak. No, apalagi kalau tinggal di kebun, tinggal kadang-kadang di daerah-daerah pedalaman. Kadang-kadang ibu-ibu itu mengerjakan yang gak perlu dikerjakan. Gosip lah, ngomongi orang lah, sampai cari kutu lah. 2-3 ibu kumpul maka jadilah pajak. Bicara terus, habis waktumu sia-sia. Anak-anak muda scroll TikTok, tok. Habis waktumu TikTok, habis Instagram, Reels, Facebook, habis 1 jam, 2 jam. Tapi otakmu gak berisi. Karena kau hanya dengar-dengar yang lucu-lucu. Ketawa-ketawa, tapi otak gak berisi. Sekali boleh lah, 2 kali boleh. Karena lihat itu kan dopamin dapat ya. Kalau saudara scroll TikTok kan yang lucu-lucu atau nyanyi-nyanyi 1 menit, 2 menit. Dopamin dapat, engkau senang. Tapi kalau itu 2 jam, isi otakmu gak ada. Cari YouTube yang membuat engkau skill. Kalau kau salon, cari YouTube salon. Kalau kau ahli masakan, cari YouTube yang masalah masakan. Saya seorang gembala, yang saya lihat itu khotbah-khotbah pendeta inilah, pendeta ini tiap hari. Bagaimana mereka mengembalakan jemaat tiap hari kulihat. Sekali-sekali aku lihat juga TikTok yang lucu-lucu, kan banyak TikTok yang aneh-aneh ya. Ada juga yang sambil minum tua tampar-tamparan. Kalian lihat itu? Aku dalam hatiku kok adalah bertiktok. Yang lucunya istrinya pula tampar suaminya. Pak katanya. Habis itu suaminya tampar istrinya. Pak. Hanya cari-cari gift. Oto hulala. Nggak ngerti aku.
Maaf ya, sampai minum tua gitu banyak, kemudian muntah. Wah, aduh sakit liver nanti, bengkak hatinya. Dalam hati saya, kenapa? Why? Tapi udahlah, itu bagian mereka. Kita hanya bisa mendoakan mereka. Ya, jangan habiskan gunakan waktu di TikTok joget-joget kau gini-gini. Janganlah, aku larang lah. Kalau bagus jogetmu masih bagus. Untuk festival kan, memang kau nyanyi, bagus. Ini enggak, tapi ya Tuhan, ya Allah, kau tunjukkan aura seksi tubuhmu. Padahal sudah lanjut usia. Nggak usah ya, nggak usah. Karena semua orang melihat itu internasional. Ketika engkau melakukan upload dalam dunia sosmed, itu seluruh dunia ini bisa melihat. Tunjukkan kualitasmu lewat sosmed. Foto boleh yang bagus-bagus ya anak gadis. Nggak usah harus lidahmu keluar. Nggak usah harus bibirmu kok gini-gini kan, nggak usah. Biasa aja, tunjukkan. Karena semua orang melihat kau, kualitasmu. Apa yang kau upload di sosmed itu menunjukkan siapa kualitasmu. Jangan tunjukkan kemurahan. Tunjukkan kau berkualitas, berkelas sebagai anak Tuhan. Ya, jangan menuangkan sakit hati di Facebook. Ku balas perbuatanmu. Jangan. Saudara, ayat yang ke-14, jika ada orang, sikit lagi ya, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Ingat, 2 kali Paulus bilang, jangan bergaul, jangan bergaul, jangan bergaul. Saya tidak anti dengan orang malas, tapi kalau orang malas diajari mau rajin, aku mau. Saya tidak anti dengan orang miskin, orang bodoh. Tapi kalau orang bodoh mau diajari jadi pintar, saya mau. Tapi kalau saya ditarik dia jadi bodoh, saya tidak mau. Saya ditarik jadi malas, saya tidak mau. Saya ditarik dia jadi miskin, saya tidak mau. Yang ketiga, tekun berbuat kebaikan. Lawan dari keserakahan adalah kemurahan hati. Agar tidak terjebak dalam keserakahan, kita perlu melatih diri menjadi pribadi generous, murah hati. Paulus mengingatkan agar jangan jemu-jemu berbuat baik, terus melakukan kebaikan apapun hasilnya. Dengan berbagi kita menyimpan harta di sorga, bukan di bumi di mana ngengat dan karat dapat merusaknya. Apa yang ada padamu, bantulah orang yang susah. Begitu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, bertolong-tolonganlah. Kalau engkau melihat tetanggamu tidak bisa beli beras, bantulah beli beras. Kalau kau melihat anak adikmu nggak bisa sekolah yang layak, sekolahkanlah. Tapi kalau anak adikmu minta pula, sekolahkan aku di sekolah yang harga 2 juta sebulan. Ya, itu sih tidak tahu diri. Karena ada orang yang ditolong tidak tahu diri. Pernahkah kalian menjumpai orang yang ditolong tidak tahu diri? Ada. Kita tolong 2 kali, 3 kali, menurut dia tiap bulan kita tolong. Ketika kita nggak kasih, diingatkannya kita, biasanya dikasih. Kok bulan ini nggak dikasih? Nah itu nggak tahu diri. Saya berdoa, sekali lagi saya ingatkan, jangan salah kaprah masalah sosmed tadi. Saya tidak larang saudara bersosmed pribadi saudara. Tapi pikirkanlah, apa manfaatnya bagi orang yang menyaksikan sosmedmu. Berdampak positifkah atau negatif? Kalau positif, lucu-lucuan nggak masalah. Ya. Menari yang baik nggak masalah, tapi kalau menunjukkan keseksian tubuh, yang tadi saya sampaikan, karena saya lihat ada jemaat, ya menunjukkan keseksian tubuhnya, saya marah, saya larang, janganlah. Kita ini menjadi orang yang menunjukkan citra diri anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, saya berharap setiap saudara hidup di dalam berkecukupan, semakin ditambah-tambahkan Tuhan berkat bagi saudara, bekerjalah rajin, jangan minta-minta, jangan mental minjam-minjam sama orang, anak Tuhan tidak peminta-minta. Percayalah, anak Tuhan dipelihara Tuhan. Lakukan bagianmu sekuat tenaga, biar Tuhan membuka berkat, memberkati setiap pekerjaan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.